Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan hasil dari analisis saya mengenai tugas mandiri analisis putusan pilot. Di sini saya mengambil nomor perkara ataupun permohonan pilot nomor putusan nomor 30 garing PDT Sus Pilot garing 2023 garing Pengadilan Jakarta Pusat. Di sini, pada soal yang pertama, kami diberikan pernyataan ataupun diminta menjelaskan dan juga menyebutkan mana pihak pemohon dan juga pihak termohon dalam kasus ataupun perkara tersebut ataupun di dalam permohonan tersebut. Setelah saya membaca dan juga memahami, untuk pihak pemohon pilot adalah Paula Antoni Kono dan juga pihak termohon pilot adalah Rizky Nur Intan. Untuk pertanyaan yang kedua adalah apa alasannya pengajuan permohonan pilot tersebut? Jelaskan secara singkat jawabannya dengan dikuatkan dasar pembenar berdasarkan Undang-Undang Pilot. Alasan pengajuan permohonan pilot dalam perkara ini adalah karena termohon pilot Rizky Nur Intan memiliki utang yang telah dapat ditagih kepada pemohon pilot atau Paula, dan juga Rizky Nur Intan memiliki kreditor lainnya yaitu Gracia Rosa Kono. Permohonan ini diajukan berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan junto pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepemilikan dan juga penundaan kewajiban pembayaran utang atau Undang-Undang Kepilitan dan juga PKPU yang menyatakan bahwa pasal 2 ayat 1 debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan. Pasal 8 ayat 4 menyatakan bahwa permohonan pilot harus dikabulkan apabila terdapat fakta dan juga keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pilot sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi. Dalam kasus ini, termohon telah menandatangani perjanjian utang piutang dengan pihak pemohon senilai 1.500.600.000 dan hanya membayar sebagian dan masih memiliki tunggakan sebesar Rp655.600.000 tidak melunasi hutangnya tersebut meski telah diberikan 2 kali somasi. Dengan demikian permohonan pilot diajukan karena unsur memiliki atau lebih 2 kreditor dan tidak membayar satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih telah terbukti secara sederhana sesuai dengan syarat dari Undang-Undang Kepilitan yang saya sebutkan di atas tadi. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apa alasan majelis hakim pengadilan niaga mengabulkan atau menolak permohonan tersebut? Jelaskan secara singkat dan hubungkan jawaban singkatnya dengan dasar pembenar di Undang-Undang Kepilitan. Alasan majelis hakim pengadilan niaga menolak permohonan pilot adalah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat pokok dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilitan, yaitu syarat adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Majelis menyatakan bahwa utang yang dijadikan dasar permohonan masih mengandung sengketa hukum sebab perjanjian hutang piutang yang dijadikan dasar masih dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan belum dikuatkan secara hukum tetap. Oleh karena itu pembuktian tidak memenuhi asas terbukti secara sederhana sehingga permohonan tidak dapat dikabulkan. Majelis juga menegaskan bahwa karena syarat bersifat kumulatif, maka bila salah satu saja tidak terpenuhi dalam hal ini utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka permohonan harus ditolak. Putusan akhirnya, majelis menolak permohonan pernyataan pilot dari pemohon dan juga menghukum pemohon untuk membayar sisa biaya perkara. Pertanyaan yang keempat adalah siapa kurator dan juga hakim pengawas yang ditunjuk
dalam putusan pernyataan pilot tersebut. Apa pengaturannya di dalam undang-undang kepailitan terhadap siapa yang dapat ditunjuk, kurator dan juga hakim pengawas tersebut. Dalam hal ini, pemohon mengajukan kurator dan juga hakim pengawas, yaitu kurator yang ditunjuk adalah Balai Harta Peninggalan atau BHP Jakarta di bawah Kementerian Kumham, dan juga hakim pengawas ditunjuk dari susunan hakim pengadilan niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini diatur dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, di mana di sini kurator bisa ditunjuk ataupun diberikan namanya oleh pemohon, ataupun apabila pemohon tersebut tidak mengajukan nama usulan nama, maka yang berhak adalah Balai Harta Peninggalan ataupun BPH. Nah, untuk hakim pengawas juga diatur dalam pasal 15 ayat 1 yang dimana hakim pengawas ditunjuk berdasarkan susunan hakim pengadilan niaga Jakarta Pusat berdasarkan pasal 15 ayat 1, dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk adalah dari hakim pengadilan. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah, jika permohonan pilot dikabulkan, kreditor ya dinyatakan pilot oleh pengadilan, maka kapan berlakunya putusan tersebut? Jawab singkat dan sesuaikan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Kepailitan. Putusan pernyataan pilot dimulai berlaku secara otomatis sejak tanggal dan juga jam putusan tersebut diucapkan oleh pengadilan, yaitu sejak pukul 00 waktu setempat pada hari yang sama dalam pembacaan putusan. Hal ini diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Undang-Undang Kepailitan. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.